Ini lanjutan dari yang tadi, nomor 3. Kemudian taksus bil qiyas. Taksus bil qiyas itu mentaksis nas yang umum dengan qiyas. Contohnya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ditaksis dengan qiyas dari fa in atayna bi fahisyatin fa alaihna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Ayat azaniyatu wazani ini berisi ketentuan tentang jilid 100 kali bagi orang yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan. Di ayat lain, fa in atayna bi fahisyatin, di sini ada ketentuan bahwa budak perempuan itu hanya separuh dari 100, berarti cukup 50 jilid. Redaksinya ayat perempuan, yaitu budak perempuan, tapi laki-laki dikiaskan. Berarti nggak cuma perempuan, meskipun budak perempuan redaksinya disebutkan budak perempuan, namun budak laki-laki juga dikiaskan, berarti budak laki-laki juga separuh dari orang yang merdeka, yaitu 50 jilid. F. Taksus Al-Quran dengan ijma. Contohnya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini ayat tentang kewajiban sholat Jumat untuk siapapun. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ini tidak dijelaskan fas'au gitu ya. Fas'au itu kan am di situ. Tapi ijma sudah jelas bahwa kewajiban Jumatan itu hanya untuk laki-laki yang dewasa, bukan untuk perempuan dan budak. Terakhir adalah mutlak dan muqayyad. Mutlak itu secara bahasa artinya tidak terikat, sedangkan secara istilah lafadz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa qaid, tanpa batasan, tanpa embel-embel gitu ya. Kalau muqayyad itu sebaliknya, yaitu lafadz yang menunjukkan arti sebenarnya dengan ada qaid, ada pembatasannya. Dan macam-macam mutlak, muqayyad, ketentuan atau kaidah tentang hukum mutlak muqayyad ini ada beberapa. Pertama, jika sebab dan hukumnya sama, seperti puasa kafarat untuk sumpah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayamin, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ayat pertama mutlak, salah satu ayam, 3 hari. 3 hari itu hari apa mutlak? Sedangkan ayat yang kedua fasyamu salasati ayamin mutatabiatin, ini ada qaid. Qaidnya mutatabiat, yaitu berturut-turut. Karena sebab dan hukumnya sama, yaitu tentang kafaroh. Ayat pertama tentang kafaroh, ayat yang kedua tentang kafaroh, maka ayat pertama dihukumi atau disamakan dengan ayat kedua, yaitu ayat mutlak dibawa ke muqayyad. Artinya yang pertama pun salah satu ayamin ayat mutatabiatin gitu ya. Yang kedua, jika antara nas mutlak dan nas muqayyad itu sebab dan hukumnya berbeda, seperti ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kemudian wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat pertama berbicara tentang wudu, di sini wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ada muqayyad ilal marafiqi, ada berarti muqayyad ya, bukan aydiyakum tok, sedangkan yang di bawah aydiyahuma gitu tok ya, enggak ada ila marafiqihuma. Karena sebab dan hukumnya berbeda, maka mutlak ya sendiri, muqayyad sendiri. Di bawah wasariq wasariqu faqta'u aydiyahuma, berapa pemotongannya tidak bisa dikiaskan dengan tangan dalam kasus wudu ya. Yang ketiga, jika sebab sama tapi hukumnya berbeda, yaitu masalah wudu dan tayamum. Pada ayat wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, ada batasan sampai siku, sedangkan pada ayat tentang tayamum wa aydiyakum min tidak ada batasan
sampai mana, pokoknya aidiakum. Lafadz mutlak dalam hal ini tidak dibawa ke muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali berpandangan bahwa ini bisa dikiaskan karena sama-sama fungsinya wudhu maupun tayamum kan sama, yaitu untuk menghilangkan hadas. Kalau berpegangan pada pandangan Al-Ghazali ini, maka ayat yang di bawah fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ay ilal marafiqi, karena didasarkan pada ayat yang atas yang tentang wudhu ya, mutlak dibawa ke muqayyad. Yang keempat, jika sebab berbeda dan hukumnya sama. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu takyid atau batasannya hanya satu. Budak takyidnya beriman. Yang kedua, takyid atau batasannya berbeda-beda, yaitu dalam kafarah zihar puasa berturut-turut, dalam kasus kafarah haji tamattu terpisah-pisah, dan puasa qadha dan mutlak, puasa qadha dan mutlak tanpa takyid. Maksudnya gimana? Sebab berbeda hukumnya sama. Tentang budak dalam kafaroh itu ada yang dikoyit, ada yang tidak. Koyitnya sama, yaitu beriman. Maka ya, yang mutlak diikutkan pada yang muqayyad. Yang kedua, takyid atau batasannya berbeda-beda. Dalam kafarah zihar puasanya batasannya adalah berturut-turut mutatabiat. Dalam haji terpisah, batasannya salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Sedangkan dalam puasa qadha dan puasa mutlak enggak ada qaid. Maka ya saling lepas, tidak ada kaitannya. Zihar ya berturut-turut, tamattu ya terpisah-pisah, qadha dan mutlak boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah. Kita hutang qadha 7 hari, diqadhoni mau 7 hari langsung atau 3 hari, atau sekalian puasa sunnah Senin Kemis gitu ya bisa ya. Yang terakhir tentang penggunaan lafadz mutlak yang terdapat dalam nas wajib diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan sebagai muqayyad. Jika ada dalil yang menunjukkan takyid atau batasannya ya. Dalam pandangan ahli usul fikih, mereka menetapkan hukum wajib mengamalkan muqayyad. Lafadz muqayyad tidak tetap sebagai muqayyad apabila ada dalil lain yang menghapuskan batasannya. Jadi untuk memahami apakah suatu redaksi ini mutlak apa muqayyad, diperlukan pembacaan yang menyeluruh terhadap seluruh isi Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa takyid itu macam-macam ya. Oke.